Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Guru tentunya di pelajaran IPS. Baik anak-anakku semua, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar membahas materi tentang Indonesia pada masa kemerdekaan. Sebelumnya, mari kita saksikan berikut ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Baiklah, kita lanjutkan materi kita. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Satu demi satu, daerah jajahannya jatuh ke tangan pasukan sekutu. Untuk menghadapi sekutu, Jepang mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang didudukinya dengan memberikan janji kemerdekaan. Sebagai pembuktiannya, ia mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Kaiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Satu, pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Berkaitan dengan janji yang telah dikemukakan oleh pihak Jepang, pada 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI terdiri atas 63 orang yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Motio Diningrat. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sedangkan sidang yang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. A. Sidang pertama BPUPKI. Sidang BPUPKI yang pertama membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia merdeka.
Tokoh-tokoh yang mengemukakan rumusan dasar negara diantaranya adalah Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Gagasan mengenai dasar negara yang dikemukakan oleh masing-masing tokoh adalah gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dikenal dengan istilah Pancasila. Peristiwa ini dikenang dengan ditetapkannya tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Sampai akhir masa sidang pertama, belum ditemukan kesepakatan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat. Oleh karena itu, dibentuklah Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan tugas untuk mengolah usulan dari anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Pertemuan Panitia 9 menghasilkan rumusan yang disebut Jakarta-Karta atau Piagam Jakarta yang ditandatangani pada 22 Juni 1945. B. Sidang kedua BPUPKI. Sidang kedua membahas rencana Undang-Undang Dasar dan membicarakan bentuk negara. BPUPKI membentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 19 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pada tanggal 14 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasil kerja panitia, yaitu yang pertama, pernyataan Indonesia Merdeka. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia. Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, wakilnya DRS Muhammad Hatta, dan penasehat Mr. Ahmad Subarjo. Tugas utama dari PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada Indonesia. Secara simbolik, PPKI dilantik oleh Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945.
Jenderal Terauchi memanggil 3 tokoh nasional, yaitu Insinyur Soekarno, Drs Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wodiodiningrat ke Saigon atau Dalat, Vietnam untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia yang dapat dilakukan dengan segera. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok diawali oleh peristiwa menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada pasukan sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita tentang menyerahnya Jepang diketahui oleh beberapa tokoh pemuda seperti Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan juga Khairul Saleh melalui radio BBC. Syahrir mengusulkan Soekarno-Hatta agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Usulan Syahrir tersebut tidak disetujui oleh Soekarno-Hatta. Alasannya yaitu, meskipun Jepang telah kalah, namun kekuatan militernya di Indonesia harus diperhitungkan demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Perbedaan sikap ini mendorong para pemuda untuk membawa Soekarno-Hatta keluar kota, yaitu Rengas Dengklok. Letaknya terpencil, yakni 15 km ke arah Jalan Raya Jakarta, Cirebon. Tujuan penculikan kedua tokoh ini selain untuk mengamankan mereka dari pengaruh Jepang, juga agar keduanya mau segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia terlepas dari segala ikatan dengan Jepang. Walaupun sudah diamankan ke Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta masih tetap dengan pendiriannya. Sikap teguh Soekarno-Hatta itu antara lain karena mereka belum percaya akan berita yang diberikan oleh pemuda serta berita resmi dari Jepang sendiri belum diperoleh. Di Jakarta, Ahmad Soebardjo yang termasuk tokoh dari golongan tua mengetahui peristiwa tersebut. Ia lantas menemui Wikana, salah satu tokoh pemuda. Pembicaraan pun dilakukan dan disepakati bahwa kemerdekaan harus segera dideklarasikan di Jakarta. Selanjutnya, Ahmad Soebardjo bersama dengan Sudiro dan Yusuf Kunto menuju Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno-Hatta dan membawa keduanya kembali ke Jakarta. Ahmad Soebardjo memberitahukan kebenaran menyerahnya Jepang kepada sekutu. Mendengar berita itu, Soekarno-Hatta akhirnya bersedia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Dengan taruhan nyawa, Ahmad Soebardjo menjamin proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di Rumah Laksamana Tadazi
Maeda, seorang perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Insinyur Soekarno menuliskan konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan dibacakan esok harinya, yaitu 17 Agustus 1945. Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikiran secara lisan. Naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Meli. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tepat pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan dilakukan di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Setelah pidato dan pembacaan proklamasi selesai, dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendra Diningrat dan S. Suhud. Upacara proklamasi ditutup oleh sambutan Wali Kota Jakarta, Suwiryo dan Dr. Muwardi. Proklamasi kemerdekaan merupakan tonggak berdirinya Republik Indonesia yang berdaulat. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, para pemimpin segera membentuk lembaga pemerintahan dan kelengkapan negara dengan tujuan agar pembangunan dapat berlangsung dengan baik. PPKI segera menyelenggarakan rapat-rapat yang menghasilkan beberapa keputusan penting sebagai berikut. Yang pertama, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Piagam Jakarta yang dibuat oleh BPUPKI dengan sedikit perubahan disahkan menjadi Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Soekarno dan Hatta ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, pembagian wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang keempat, pembentukan kementerian. Tugasnya membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, pembukaan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Tanggal 22 Agustus 1945 dibentuklah KNIP menggantikan PPKI. Tugas dan wewenang KNIP adalah menjalankan fungsi pengawasan dan berhak ikut serta dalam menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Kemudian yang terakhir adalah membentuk pertahanan dan keamanan. Pada tanggal 23 Agustus, Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi Badan Keamanan Rakyat atau BKR
sebagai badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan. Dan pada tanggal 5 Oktober berdirilah Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Supriyadi, tokoh dari perlawanan tentara peta terhadap Jepang di Blitar, terpilih sebagai pemimpin TKR. Atas dasar maklumat itu, Urip Sumoharjo segera membentuk markas besar TKR yang dipusatkan di Yogyakarta. Demikianlah anak-anakku materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.